Berlatar di India, kita diperlihatkan pasukan Kopassus yang baru saja pulang dari bertugas. Kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Amrit Rathod. Setelah mengambil barangnya yang dititipkan di base camp, Amrit mendapatkan pesan dari sang pacar. Ia bernama Tulika mengenai perihal dia akan bertunangan malam ini. Amrit langsung segera menyusul ke sana untuk mendatangi sang pacar. Setibanya di sana, Amrit mengajak Tulika untuk kabur bersamanya. Tulika bilang tidak perlu repot-repot karena tunangan ini hanya keinginan ayahnya saja. Dia tidak akan menerima lamarannya. Dia hanya ingin menikahi Amrit seorang atau tidak sama sekali. Setelah acara tadi malam, maka akan dilanjutkan lagi ke tempat calon mempelai pria di kota Delhi. Mereka pun pergi ke sana menggunakan kereta api. Pria ini bernama Pani. Ia ditelepon si ayah untuk segera bergegas bekerja. Dan ternyata Pani mempunyai pekerjaan lain setiap bulannya, selain sebagai petugas pom bensin, dan bersiap menuju ke lokasi. Kembali ke Tulika yang di dalam toilet. Dia dihampiri Amrit yang menyusulnya di dalam kereta. Amrit melamar Tulika di dalam toilet dan menyuruh Tulika menjawabnya dengan cepat karena aromanya di sini terlalu semerbak. Tulika pun menerima lamaran Amrit dan langsung memasang cincin yang diberikannya. Di kereta, Amrit tidak sendiri. Ia ditemani sahabatnya bernama Pires. Dan ya, ternyata Pani adalah seorang perampok dan memberikan kode kepada anggota yang lain untuk memulai aksinya. Tiba-tiba, sinyal internet menjadi hilang setelah mereka membawa alat khusus peretas sinyal. Dan ya, para perampok ini sudah beraksi dengan merampas harta para penumpang dan sudah mengunci 4 gerbong kereta untuk mereka rampok. Ya, perampok ini tidak segan-segan membacok penumpang yang tidak ingin menyerahkan harta mereka. Pani yang bertemu Tulika ingin membawanya. Sang ayah mengancam semua polisi akan memburunya jika berani macam-macam dengan putrinya. Ternyata sang ayah adalah pengusaha kereta api yang kaya raya. Kereta api yang mereka naiki sekarang adalah perusahaan milik si ayah. Alih-alih merampas harta korban yang tidak seberapa, Pani punya ide lain. Untuk menculik Tulika saja dijadikan sandera agar mendapatkan uang tebusan lebih besar. Amrit dan Pires langsung segera maju untuk menyelamatkan penumpang. Pires yang melindungi penumpang terpaksa harus membunuh perampok ini. काट दिया है वो लोग। अरे ढूंढो उसको जाके। हाँ, हम देखते हैं वहाँ जाकर। आप लोग पहले चलिए यहाँ से। Amrit menyuruh Tulika untuk bersembunyi di gerbong depan. Mereka akan melawan perampok ini di sana. Ya, para perampok ini menangis melihat si paman mati dibunuh Pires. Meskipun seorang penjahat, tetap saja bila keluarga mereka mati, mereka pun tetap merasa bersedih atas kehilangan keluarganya. Yang dimana perampok ini masih satu keluarga besar. Kakek, ayah, paman, dan anak semua berprofesi menjadi perampok. Mereka mencari Pires untuk balas dendam atas kematian sang paman.
Ya, Pani menyandera seorang bocah agar mereka berhenti melawan dan langsung menembak Pires hingga terluka di bahunya. Ya, Pires disandera oleh Pani untuk dibawa. Amrit sendiri juga menyandera seorang perampok untuk ditahannya. Amrit menginterogasi perampok itu dan bertanya berapa jumlah kalian semua. Ternyata mereka berjumlah 40 orang lebih dan ketuanya adalah ayah Pani yang menelpon tadi. Setibanya si ayah naik ke kereta, si ayah terkejut melihat adiknya yang sudah tewas terbunuh. Si ayah yang marah pun langsung mengambil golok untuk membacok Pires. Segera ditahan oleh Pani dan yang lain. Rapi, keponakannya, sedang disandera oleh Amrit. Pani yakin melihat dari cara mereka bertarung, dia ini pasti seorang tentara. Tulika meminta Amrit berhati-hati. Besok adalah hari pernikahan kita. Tulika meminta Amrit membawa Ahana, adiknya, kembali. Dia adalah hidupnya, dan Amrit berjanji akan menyelamatkan Ahana. Ya, Amrit harus bertarung di tempat yang sangat sempit dengan lawan yang membawa senjata tajam. Amrit pun dibuat pingsan oleh perampok berbadan besar. Saat ada peluang, Pires berhasil melepaskan ikatannya dan langsung melawan. Amrit yang kesulitan melawan musuh ini karena tenaganya jauh lebih besar. Namun berlatar skillnya sebagai prajurit Kopassus, Amrit berhasil menumbangkan lawannya dengan teknik khusus. Pani ingin menculik Tulika. Tulika yang terus melawan membuat Pani marah dan langsung menikamnya tepat di depan sang kekasih Amrit. Tulika yang ditikam langsung mules ekstrim di perutnya. Tak cukup sampai situ, Pani langsung menikamnya berkali-kali hingga Tulika tewas dan langsung melemparnya dari kereta hingga terlindas kereta di seberangnya. Dan inilah kill. Amrit yang bertarung selama ini dengan setengah-setengah
karena kode etik sebagai tentara kini sudah tidak peduli lagi. Amrit sudah marah, benci, murka. Dan ya, Amrit langsung membrutal dengan membunuh para perampok ini dengan barbar. Amrit tidak segan-segan membantai pasukan perampok ini yang sudah membunuh kekasihnya sampai mati. Amrit yang teringat janjinya kepada Tulika untuk melindungi Ahana, adiknya, kembali mendatangi para perampok itu sendirian. Pires yang terluka parah ingin membantunya, namun Amrit melarangnya dan meminta Amrit melindungi para penumpang saja. Dia sudah kehilangan kekasihnya. Dia tidak ingin lagi kehilangan sahabat terbaiknya. आना के बारे में उन्हें बता। They need you here. अरे यार लेकिन अरे सुन यार। Para perampok itu menyalakan Pani karena membunuh pacar si tentara itu. Kini dia mengamuk dan ingin mendatangi kita untuk membalaskan dendam. Si ayah memerintahkan untuk membantai semua tahanan di kereta hingga tidak ada saksi mata. Jika tidak, kita semua akan ditangkap dan dihukum mati. कमजोर बेचारा। लेकिन अगर वो उतर गया Dan ya, alangkah terkejutnya mereka semua. Keluarga mereka digantung secara mengenaskan di kereta, sehingga mereka kena mental melihat ayah, paman, kakaknya yang mati secara tragis tergantung. बदला लेना है आपको। ठीक है। वो आ गया इतनी में। रेशा है उसके साथ। Pires menyalakan api sehingga penjaga melaporkan ke polisi yang ada di dalam kereta untuk diperiksa. हेलो। ये ताला कौन लगाया यहाँ? Pria besar itu melawan Amrit. Dia ingin membalas dendam kematian sang ayah. Saat Amrit terdesak, pasukan ibu-ibu datang membantunya.
dengan memukuli pria besar ini dengan payung sampai tewas. उनको तो आप सेव कर एक-एक करके सबको मार देंगे अब। Tak jauh beda, polisi di sini juga gak kalah beban. Malah mereka membuka gerbang yang terkunci, sehingga para perampok itu dapat masuk ke gerbong depan. I'm back. ठाकुर साहब गज्जब मार दी दो 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 यस 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 Pires bertarung melawan pasukan perampok ini. Namun naas, Pires harus tewas dibunuh di tangan Pani. Amrit yang tertangkap melihat Pires sahabatnya yang sudah tewas. Lagi dan lagi, Amrit harus kehilangan orang yang berharga dalam hidupnya. मारना तुम्हारे नहीं तुम हाँ नहीं मारा क्या नाम है तुम्हारा Amrit langsung bangkit kembali dengan semakin membrutal. Satu persatu mereka dibunuh dengan secara mengenaskan. Tibalah pertarungan puncak antara Pani melawan Amrit. Pani yang marah, dia hanya membunuh 2 orang yang dia kenal. Dan kau menghabisi 40 keluargaku dalam sekejap. Pani yang jauh lebih bugar tampak lebih unggul dalam pertarungan ini, sempat menikamnya hingga berkali-kali. Amrit teringat kematian Tulika. Seketika ia pun bangkit lagi dan menolak mati sebelum membalaskan kematian sang kekasihnya. Yeah.
Pani pun tewas mengenaskan dalam keadaan belum sempat bertobat. Akhirnya, Amrit berhasil menepati janjinya kepada Tulika untuk menyelamatkan Ahana adiknya. Setibanya di stasiun kereta, Amrit yang sekarat duduk di kursi dan sekilas melihat sosok Tulika di sampingnya. Kini mereka akan bersama-sama lagi. Ia teringat ucapan Tulika dulu kepada Amrit. Apakah dia harus mati dulu untuk bisa bersamamu? Amrit pun menghembuskan napas terakhirnya dengan senyuman. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah berhati-hatilah dalam berperilaku, apalagi sampai menjolimi hak orang lain. Kelak, cepat atau lambat, balasan akan tertimpa kembali kepada dirinya sendiri. Saya Tom mengucapkan banyak terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Tompel Pusar Orochimaru.